Dua, tiga. Halo guys, welcome back to the Daily Dotis. Dan di episode kali ini gue gak sendirian, gue bersama sahabat gue Pipit. Halo, I'm Pipit. Oke. Agak awkward gitu. Agak awkward sih, gak apa-apa. Terus sekarang kita udah di 2021. Gue mau ngucapin Happy New Year kepada kalian semua. Karena kita sudah berhasil melewati tahun 2020 yang super duper melelahkan. Iya, stormy banget. Bener. Dan itu lahir dan batin ya guys. Lahir dan batin. Seiring bertambah usia, pertambahan tahun itu agak gimana? Agak melelahkan. Oke, dan gimana sih 2020 lo nih? Apakah ada sesuatu event yang berarti atau gimana gitu? Ya, 2020 itu kayak good and bad gitu nggak sih? Jadi di satu sisi kita mikirnya kayak draining banget secara emotionally, physically, socially gitu kan. Tapi di satu sisi lainnya juga ada goodnya karena banyak kegiatan yang bisa dilakuin di rumah nih, kayak reading, journaling kayak yang lo lakuin juga banyak ya. Berhubung kita bahas journaling di sini, lo ngejurnal nggak sih, Fit? Of course. Jurnalnya kayak gimana? Apakah kayak bujo yang bagus atau yang dekoratif atau yang biasa aja? Kan banyak peragamnya nih. Iya. Nah, kalau yang punyanya Daily Dotis itu kan bagus banget ya guys, kayak super kreatif gitu. Kalau gue sih nggak kayak jurnal tulisan jelek yang pokoknya nge-include semua deh, kayak agenda, kemudian plan, terus apa juga manajemen yang lainnya. Tapi formatnya nggak sebagus ini gitu. Tapi tetap ngejurnal. Dan menurut lo jurnal itu sendiri apa sih? Journaling itu sih kayak activity yang sangat bermanfaat. Kalau orang mikirnya kan kayak ngejurnal itu kayak ngisi waktu, ribet. Terus beli stiker yang bagus-bagus gimana gitu. Kalau gue sih kayak jurnal itu lebih ke proses healing sih, healing sama proses manage kehidupan kita. Jadi lu ngerasain manfaatnya itu nge-manage, healing juga. Terus walaupun nggak bagus-bagus, nggak perlu bagus ya, yang penting ada manfaatnya. Nah, kalian kan juga sering banyak nih, nggak kalian sih, lebih tepatnya orang di sekitar gue kayak ngapain sih lu ngejurnal gitu kan? Gue ngabisin waktu, tulisan gue jelek nih, nggak bisa yang dekoratif, yang nggak bisa bagus-bagus banget gitu kan. Cuma kayak halo, lu cuma ngeliat luarnya doang, nggak ngeliat manfaatnya guys. Kalau buat lo manfaatnya tadi kayak healing dan organizing. Ya sebenarnya deeper sih, karena kan kalau lo apa sih? Gue tanya lo dulu deh, karena itu sebelum gue jawab. Sebenarnya ngejurnal buat gue tuh udah dari SMA sih, cuma kayak ya udah itu buat kalau gue kan anaknya lupa ya guys. Terus kayak jadi gue menulis di jurnal itu misalnya ada PR apa, besoknya ngapain. Jadi kayak sebagai reminder gue kalau itu tuh ngapain gitu. Jadi jurnal itu reminder gue awalnya. Tapi setelah gue baca-baca lagi, ternyata journaling itu banyak banget manfaatnya. Kayak gue yang suka overthinking nih, suka mikir yang kelebihan, suka baper, apalagi kayak gue suka baper, terus gue tulis nih, ini ngapain ya, hari ini gue ngapain ya, terus apa yang perlu gue perbaiki ya, hari ini terjadi apa aja gitu. Jadi gue nulisnya di jurnal. Menurut gue itu sebuah personal space buat gue, dan nggak perlu jadi orang lain, nggak perlu pura-pura gitu loh. Kayak media komunikasi lo satu arah gitu. Satu arah dengan diri sendiri guys, lebih tepatnya. Iya. Lebih kesana sih kalau gue pribadi. Kenapa lo nggak tell story atau communicate dengan other people? Kenapa harus jurnal? Gue penasaran nih. Kalau guys, manusia tidak ada. Oke. Jadi kayak ya. Berarti lo agak kurang percayaan gitu ya sama orang? Percaya sih. Kalian boleh tanya teman gue semua, gue curhat dan gue orangnya sangat terbuka. Cuman ada satu sisi yang dimana lo nggak bisa gitu ngucapin ke orang lain. Ada yang lo malu lah, ada yang lo kayak gue harus jaga image nih gitu-gitu. Jadi kalau dengan jurnal, gue mau bobrokan, mau curhat, mau bucin sama siapa, jadi ya udah. No judge ya, nggak ada yang ngejudge ya. Itu kertas adalah manusia terjujur. Menurut lo gimana? Berarti lo lebih ke pengaturan diri gitu nggak sih secara keseluruhan, emosional, terus kemudian juga aktivitas lo. Ya sama aja sih sama gue sebenarnya. Self reminder. Dan gue tipe-tipe orang yang agak suka filosofi gitu guys. Jadi kayak searching buku yang apa sih manfaat dari journaling ini sendiri. Jadi itu nggak hanya di dalam pikiran gue aja sih, gue cari dulu. Dan ternyata dari dulu itu, lo tau Marcus Aurelius nggak?
Tahu, gue baru searching tuh Oke. kemarin. Oke, jadi siapa Marcus Aurelius? Itu sebuah filosofer yang pertama kali mencetuskan jurnal, karena tidak sengaja jurnal dia muncul ke publik, yang gue baca sih gitu. Iya kan? Cuma segitu kemampuan gue. Oke, jadi Marcus Aurelius itu dia kan salah satu filosofer yang mendirikan Stoicisme, sama kayak Epictetus, kemudian juga Seneca. Nah, yang Marcus Aurelius ini dia nulis setiap hari pikiran-pikiran dia rapikan dalam bentuk jurnal itu. Pikiran-pikiran yang bermanfaat ya, yang mengganggu, karena kan di dalam otak manusia ini ada banyak pemikiran nih tiap hari kayak kita. Ada yang dari nggak penting, sampai yang paling penting. Tapi kadang-kadang kita invest waktu kita untuk yang nggak penting gitu loh. Bener-bener. Nah, Marcus Aurelius itu menuliskan hal-hal yang menurut dia bermakna. Itu dalam bukunya dia. Buku dia itu disebut Meditations. Nah, itu diterbitkan dan jadi salah satu buku filosofi Stoicisme yang paling penting dalam sejarah. Segitu pentingnya sebenarnya pemikiran yang bisa dimasukkan ke dalam buku. Jadi menurut gue sangat penting banget untuk merapikan pikiran seperti Marcus Aurelius ini, biar kita bisa bedain gitu mana yang penting di hidup kita, mana yang enggak, kita manage di dalam prioritas tulisan. gitu kali Yes, ya. Jadi kayak misalnya kalau lo overthinking, lo bisa prioritasin dengan cara menulis. Karena sometimes kita mikirin hal-hal filosofikal, lo pasti juga walaupun sebobrok apapun lo, once you pasti pernah berpikir kayak apa sih arti hidup, apa sih ini. Dan itu bukan sesuatu yang bisa dikomunikasikan dengan sembarang orang itu loh. Jadi benar-benar harus dicatat. Apa sih menurut gue arti hidup, dan kemudian semuanya dicatat lagi, kemudian dibaca lagi. Oh, menurut gue gini ya. Jadi bisa diatur lagi pemikiran kita seperti apa. Jadi kita self reflect sendiri ya kalau sama jurnal gitu ya. Jadi kayak kalau sama jurnal itu guys, kita bisa belajar mengenali diri kita sendiri dari yang apa yang kita tulis gitu. Ekstrak pengetahuan kita sih. Jadi kayak tokoh-tokoh masa lalu itu semuanya kayak journaling, dan kita sekarang ini malah kayak punya persepsi journaling itu yang dilakukan oleh orang-orang yang nggak punya waktu atau orang-orang yang kurang kerjaan. Padahal dulu orang benar-benar invest untuk journaling waktunya gitu. Sebegitu pentingnya guys. Jadi kalian yang mau jurnal, jangan menganggap jurnal itu harus yang super gini-gini super lah cute ya. Jadi lebih bagus sih sebenarnya. Bagusnya enak dilihat intinya, cuman pentingnya journaling deeper itu daripada adalah, itu ya. apalagi sekarang ada namanya mental health yang Conscious. banyak conscious, terus Conscious. anxiety disorder lah, banyak banget yang tanpa kita sadar kita juga kadang mengalami dan mengabaikannya. Padahal solusinya ada gitu, journaling ya kan? Journaling itu guys, kayak orang nanya gue butuh solusi nih, tapi dia juga nggak tahu mau diungkapinnya kayak apa gitu. Iya, karena dia sendiri nggak ngenalin diri dia. Nah, lanjut nih ke manfaat yang kedua. Ini menurut gue ya. Jadi yang tadi itu kan untuk merapikan pikiran nih, sama mengekstrak pengetahuan dan hal-hal penting dalam hidup kita. Yang kedua itu untuk mengenali diri kita sendiri itu. Jadi kalian pernah baca websitenya Zatrana? Pernah baca nggak? Pernah, tapi sedikit. Nah, jadi teman-teman boleh kunjungi websitenya www.zatrana.com. Nah, Zatrana ini dia itu menulis hal filosofikal gitu. Jadi dia menjelaskan salah satu perasaan kesepian kita itu sebagai manusia itu adalah karena kita itu tidak pernah mengkomunikasikan diri kita kepada orang lain. Maksudnya lo ketika di depan guru lo acting kayak super obedient student, di depan orang tua lo kayak yang bener-bener gitu ya. Kalau depan orang tua lo lain lagi gitu. Di depan gue lo bobrok lagi, di depan siapa lo beda. Jadi kita itu cenderung kayak mempunyai banyak kepribadian, dan tiap-tiap kepribadian itu kita sembunyikan dari orang-orang yang ada di depan kita. Intinya kita kayak changing personality gitu tiap bertemu orang lain gitu. Jadi kita sendiri bingung. Bukan kepribadian ganda sih, tapi itu kayak secara kultural udah teratur gitu nggak sih? Secara tidak sadar. Jadi ketika gue di university, I should behave like this. When I in the school, I should behave like this kayak gitu. Jadi lo sendiri jadi bingung sama diri lo, yang mana sih kayaknya yang kepribadian asli gue. Dan lo nggak pernah membicarain tentang diri lo yang sebenarnya gitu loh. Nah, jadi lo merasa kesepian sendiri karena emang lo nggak kenal diri lo. Kemudian ada banyak hal yang sebenarnya nggak sesuai dengan diri lo gitu loh. Jadi perasaan kesepian manusia itu timbul dari sana kalau menurut Zatrana. Dan salah satu cara mengatasinya adalah dengan menulis. Jadi jangan coba-coba untuk membuat sesuatu itu terlihat bagus dalam tulisan pribadi. Maksudnya tetap ngepoles diri lo. Jadi akhirnya gue gini. Padahal sebenarnya enggak. Padahal in fact lo miserable banget hidup lo kayak gitu. Kesel. Nah bener. Tapi tetap dipoles di sini karena ada pemikiran, suatu hari bakalan ada yang lihat diary gue nih, bakalan ada yang ini nih, kayak gimana ya. Padahal sebenarnya enggak, kalau kita sejujur-jujurnya menulis ini, itu perasaan kesepian itu akan tersalurkan karena
nih ada yang benar-benar ngerti gue, nih ada benar-benar tempat di mana gue jadi diri gue sendiri yang gue sembunyikan dari dunia selama ini kayak gitu. Sedip itu. Sedip itu. Tersalurkan semua ya energi-energi ke jurnal itu, walaupun sebenarnya orang mikirnya nggak ada manfaatnya nulis gitu-gitu. Iya, padahal itu salah satu bagian untuk melepaskan emosi dan kepribadian asli kita gitu loh. Jadi benar-benar ketika lo nggak suka sama seseorang, ya lo tulis di sini semuanya. Kenapa lo nggak suka? Kemudian juga apa alasannya? Lo tulis aja, terserah lo mau ngeluarin voodoo words atau apa kek gitu. Tapi kalau misalnya enggak, itu tersimpan terus, ngakibatin anxiety, depression, kayak gitu. Tapi menurut gue